Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan berbagi cara gimana untuk mengukur tegangan di tone control yang membuktikan apakah tone control kita masih bagus atau udah rusak. Sekaligus nanti saya kasih tahu gimana cara memperbaikinya. Oke, ini saya punya ampli yang kebetulan tone controlnya sistemnya begini, dan juga dilengkapi dengan equalizer. Equalizer itu sebenarnya kalau menurut saya sendiri itu bagian dari tone control ya, untuk mengontrol tone. Ya, ini untuk flash disk, ini volumenya. Oke, di sini PCB tone controlnya ada 3, pertama, kedua, dan ketiga. Jadi tone control ini mengambil tegangan dari papan induk. Kebetulan di papan induk itu terdapat adaptornya, power supply-nya. Jadi dia udah lengket di situ, yaitu di sini. Ini yang menandakan letak power supply. Ini dia udah penyarahnya, istilahnya kiprok ya. Jadi dioda ini udah, sebenarnya penyarah itu ada 4 ya. Ada 2 juga, 2, 4, 1 juga sebenarnya boleh. Tapi kayaknya ini 4, akhirnya disusun begini, akhirnya disatuin jadi 1. Jadi dia bentuknya seperti IC ya. Ini menandakan penyarahnya ini ada 4, biar lebih teliti untuk menyarahkan tegangannya. Sedangkan ini merupakan inverter. Inverter itu adalah penaik tegangan DC ya. Ini kalau diperlukan aja. Kalau misalnya ampli ini langsung ke colokan listrik di rumah, ke tegangan AC, ini inverter nggak fungsi ya. Ini fungsi ketika ampli ini ingin dicolok ke aki ataupun baterai. Di sini ada baterainya. Ini ada tertera dia butuh tegangan 12 volt, DC 12 volt. Sebenarnya ini ampli beroperasi pada tegangan 24 volt. Nah, kenapa dia? Ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Kalau yang udah tahu di skip aja. Tapi kenapa kok ketika ingin masukin baterai 12 volt gitu? Itu pertanyaannya. Nah, di inverter ini dinaikin, tegangan baterai dinaikin menjadi 24 volt. Akhirnya masuk ke rangkaian ini. Dia nggak melalui adaptor. Di adaptor ini arusnya di bypass, dilewatin. Dari sini arus dari sini dihasilkan, terus adaptor dicuekin gitu, di bypass agar tegangan bisa masuk ke sini dan ke sini juga. Oke. Nah, kenapa harus punya inverter gitu kan? Kenapa nggak cari baterai aja yang 24 volt? Bukan jelas repot banget ya. Nyari aki 24 volt repot. Apalagi nyari ngumpulin baterai bertenaga 24 volt, itu lebih repot lagi. Itu biasanya kalau DC nya paling-paling 12 volt lah gitu. Nah, akhirnya si pembuat ampli ini merangkai inverter tambahan di sini agar nanti DC 12 volt bisa masuk dan dirubah menjadi 24 volt. Inverter itu namanya, artinya untuk merubah tegangan, menaikkan tegangan sesuai dengan yang diinginkan. Kebetulan rangkaian ini hanya mampu menaikkan tegangan 24 volt seperti yang dibutuhkan amplifier ini ya.
Oke, kembali lagi kepada tadi, tone control ngambil tegangan dari mana. Dia ngambil tegangan dari papan induk ini. Jalurnya adalah begini. Nah, akhirnya dia sampai ke sini. Nah, kenapa harus di sini? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di bawah? Padahal kan ini PCB yang 3 ini sebenarnya sama, satu jaringan, sama-sama tone control. Ya sebenarnya bisa aja di sini, bisa juga di bawah. Tapi kan pilihan itu harus ada satu, ya kan? Dalam kehidupan juga pilihan harus ada satu. Ya kebetulan si pembuatnya naruh di tengah, ya nggak masalah sih. Naruh di tengah. Nah terus yang di atas sama yang di bawah ngambil tegangan dari mana? Dia minjem tegangan dari yang di tengah. Yang di bawah juga ngambil tegangan dari yang di tengah. Jadi mereka berbagi-bagi. Jadi tegangan yang didapatkan dari kabel yang ini, dari sini, yang diperoleh oleh yang di tengah ini, dibagi-bagi ke bawah sama yang di atas. Karena fungsi mereka satu, untuk mengontrol tone. Buktinya ada kabel masuk dari sini. Ini untuk membagi tegangan ke sini. Nah, sedangkan ini adalah kabel input. Jadi ini kabel, ya ini input. Jadi sini signal yang keluar dari ini masuk ke sini. Nah, sedangkan yang di bawah ini ngambil tegangannya tetap dari tengah. Ya. Nah, signal output dan inputnya ada di sini. Kabel untuk output input juga ada terhubung ke equalizer juga. Nah, oke deh. Nah, kenapa harus ngambil tegangan dari sini? Padahal adaptornya di sini. Nah, sebenarnya menurut si pembuat ini ya, dia udah nyatuin jalurnya ke sini, udah cara langsung ke sini, biar lebih gampang aja, biar lebih simpel. Karena kalau di sini kan nggak mungkin. Nah, karena ini udah padat. Nah, biasanya dia di pinggir-pinggir, di bagian pinggir di sini. Nah, di sini dia tertera tegangan outputnya tuh. Untuk positif, nah, tuh positif, negatif, bagian ground dan input. Bagian input signal dari sini, dari tone control ya. Jadi dari tone control itu untuk hubungan ke bagian induk ini, sirkuit ampli ini, ada dua jalur pentingnya, itu jalur tegangan dan jalur signal audionya. Tone control ngirim signal ke bagian ini, bagian power. Nggak pernah power ngirim signal ke tone control. Itu dalam dunia audio musik, dunia audio sound system, amplifier dan segala macamnya, itu nggak pernah terjadi. Yang ada tone control ngirim signal ke amplifier untuk diproses, untuk dikuatkan ya. Nah ini tadi ada. Nah di sini masuk tegangannya ya. Ini maaf agak lama saya jelasinnya karena memang biar nggak ada kesalahpahaman ya, biar semuanya lengkap. Oke, cara ngukurnya begini. Ampli kita hidupin dulu.
dari tadi emang udah hidup ya. Ini saya kebetulan pakai multitester atau avometer digital. Nah, untuk mengukur tegangan, setting putaran ini ke bagian ini. Saya selalu pakai bagian yang ini, bagian volt. Kurang fokus nih. Nah, ini tandanya ada begini. Ya, perhatikan ya. Jadi untuk mengukur tegangan keseluruhan itu itu harus kita ambil dari jalur ground ini kebetulan besinya nampak ya, besi sambungannya, jadi saya tempelkan ke sini aja. Bagian hitam ini di multitester itu negatif, bagian hitam, dan bagian merah positif. Nah, berdasarkan rangkaian ini, groundnya ada di sini. Maaf nih, kameranya kurang fokus ya. Bukan ke positif. Ini tegangan setengahnya ya. Ini tegangan setengah. Nanti tegangan keseluruhan ada di sini. Ngukurnya tegangan keseluruhan begini. Negatif ke hitam. Positif tetap merah. Nah itu tertulis 24 volt ya. 23,8, 9, 7 sama dengan 24 volt ya, mendekati ya. Itu tegangan keseluruhannya. Nah, tegangan sebelahnya ini karena kan rangkaian stereo, karena ini ampli ini kan stereo nih. Jadi untuk mengukur tegangan sebelah, tegangan kanan kiri, kita sambungkan hitam ke ground dan positif merah. Jadi setengahnya di sana tertera 11,8. Itu sudah mendekati 24 volt ya. Dibulatin 24 volt. 12 volt. Ya, ini. Nah, kalau tegangan ini ada begini jelasnya ketika Anda melakukan pengukuran. Berarti yang masalah udah pasti di tone control ya. Udah pasti di tone control. Artinya masalah tegangan masuk tidak ada. Tegangan masuk ke tone control normal ya. Normal. Jadi untuk memeriksa tone control yang lagi masalah, terlebih dahulu Anda periksa dulu tegangan masuknya. Nah, maksud saya begitu. Gitu. Kalau tegangan di sini normal, berarti memang udah pasti di tone control yang harus dibenahin gitu. Nah, kalau tegangan di sini nggak normal, nah benahin dulu sirkuit di sini, adaptornya benahin dulu, ada yang rusak apa enggak gitu. Karena udah pasti masalah di sini, karena dia ngeluarin tegangan udah nggak normal gitu, ngeluarin tegangan ke tone control ini. Karena kan belum tentu juga tone control yang bermasalah gitu. Nah, ketika
bagian adaptor yang udah dibenahin, tegangan di sini udah normal, nah baru lanjut ke pemeriksaan tone control. Atau amplinya dihidupin dulu, di tes tone controlnya normal nggak semua, low high-nya, bass treble-nya, sama yang lain-lainnya gitu. Nah kalau nggak normal juga, berarti tone control harus diperiksa. Nah, cara meriksa tone control itu nggak ribet sebenarnya. Pertama itu lihat dulu ada nggak komponen yang kebakar apa enggak gitu kan. Kalau ada diganti dulu, terus diperiksa, terus lanjutkan pemeriksaan tegangan gitu. Ini kan kebetulan amplinya masih bagus ya. Saya cuman memberikan contoh aja, contoh untuk biar agar menjadi bahan bagi teman-teman semuanya. Nih. Yang pertama harus Anda periksa. Terus cara yang kedua untuk meriksanya gini. Hidupin. Udah dihidupin ya. Nah, sebentar ya. Speakernya saya sambung dulu. Yang Anda lakukan itu adalah menyentuh bagian IC, menyentuh ya dengan obeng, dan usahakan colokin dulu satu jack gitu. Karena ada di kebanyakan ampli atau sound system, ini kebanyakan ya, jack ini fungsinya maksudnya gini, jack ini kadang difungsikan untuk memute suara, memute signal gitu, mematikan signal. Kita buktikan ya. Ketika saya nggak masukin jack, IC saya sentuh-sentuh ya. Sentuh masing-masing kakinya. Tapi kaki yang pertama kedua nggak boleh ini ya, nggak boleh bersatu gitu. Nggak boleh, obengnya nggak boleh disatuin, maksudnya gitu lah. Jangan sampai nyentuh kaki yang berikutnya gitu. Nah dia nggak bersuara tuh. Sebenarnya nggak harus obeng ya. Benda yang runcing juga boleh, yang penting dia terbuat dari logam. Dan ingat, biasakan untuk nyentuhkan jari ya, jari ke sininya, bagian logamnya. Dia nggak bunyi. Tapi ketika jack kita colokin kemana aja, ke sini, nah sistem mute-nya udah terbuka di sini, akhirnya dia signal bisa keluar, bisa terasa di sini. Tuh. Nah, artinya signal itu udah nggak ditahan gitu. Nah kalau dia bunyi, kalau IC-nya bunyi ketika kita melakukan penyentuhan begitu, itu berarti IC bagus. Tapi kalau yang bunyinya cuma satu, contohnya yang bunyi hanya yang ini gitu kan, sedangkan yang di sininya enggak, yang ini bagian inputnya itu nggak bunyi, berarti
yang namanya balance ini nggak akan berfungsi. Kadang dia cuma fungsinya setengah, ketika di sini nggak fungsi balance-nya. Itu biasanya begitu. Oke, itu atau coba kita buktikan di sini. Ya, hasilnya masih normal. Oke. Nah, cara selanjutnya untuk memeriksa kerusakan tone control itu kita periksa tegangannya langsung begitu ya. Tapi sebentar dulu ya. Kita periksa tegangan langsung. Jack udah bisa dilepas, mau disambung mau dilepas juga boleh ketika mau periksa tegangan ya. Tegangan masuk. Nah, ambil multitester yang tadi. Ini mohon maaf ya kalau shooting kameranya kurang ini karena saya sendiri nih megang multitester sambil megang kamera. Oke, nah begini. Ini Pro B, ini Pro B namanya ya, merah dan hitam. Ini multitesternya. Saya ginikan aja. Tapi Anda hati-hati ya, jangan sampai kesetrum. Anda kesetrum, Anda salah, ini bukan tanggung jawab saya. Nah, untuk mengukur tegangan di tone control, saya biasanya langsung meriksa IC aja, tegangan IC, karena inilah jantungnya. Nah, disinilah pusatnya prosesornya. Ya. Nah, ini kebetulan IC-nya 4558D. Jadi tiap IC itu ada pinnya masing-masing. Pin itu artinya nama kaki-kakinya. Mana untuk masukin tegangan masuk, mana untuk bagian input, bagian outputnya udah ada di situ. Nah, nanti Anda bisa cari di internet, itu banyak. Contohnya nyari IC jenis apa, pinnya bagaimana gitu. Contohnya untuk nyari 4558D, klik aja di tulis aja di pencarian Google IC 4558D pin out gitu, atau pin gitu aja, ntar udah tertera banyak. Ini CD, ini tulisan CD ini soalnya kode pabrikannya aja sebenarnya menurut saya ya. Nah, biasanya ada tulis D. Ini di IC-nya, di badan IC-nya itu ada huruf D-nya. Tuh, huruf D, 4558D. Jadi walaupun contohnya gini, mungkin buat yang pemula ya gini, tertulis di sininya CD 4558. Nah, ketika ingin mengganti ini, ya taruhlah ini tulisannya udah buram semua, jadi pengen ganti, dia beli ke toko. Nah, dia kasih tulisan ini 4558. Nah, tukang jualnya ngasih IC yang bertuliskan 4558D, CD di depannya nggak ada. Nah, itu dia diterima aja, nggak apa-apa. Nggak usah harus persis, karena biasanya yang pemula begitu, harus persis banget, jadi akhirnya penjualnya bingung gitu. Yang penting dia 4558 tertera, mau huruf apapun di depannya dan di belakangnya itu nggak masalah. Itu udah pasti IC yang diminta oleh yang ini, yang tertera ini ya.
Oke, nah kebetulan di sini bagian tegangan negatifnya ada di kaki nomor 4. Jadi urutan kaki IC-nya begini: 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Negatif itu di sini, positif di sini. Tegangan masuk. Jadi tegangan masuk yang ke IC itu tegangan keseluruhan, nggak ada tegangan yang setengah. Maksudnya nggak dikasih cuma setengah tegangan seperti yang tadi setengah yang di sini. Kita kalau tadi gimana yang saya katakan tadi, kalau untuk tegangan setengah itu dihubungkan cara ngukurnya dari ground ke positif aja gitu kan. Nah, untuk masuk ke AC ini, tegangan ke AC ini dia total gitu. Jadi artinya yang masuk tegangan negatif sama positif doang. Begini. Yang dari sini. Ini maaf ya kalau saya jelasinnya agak belepotan. Tegangan positif sama negatif doang. Tadi udah kita ukur berapa? 24 volt ya. Nah, itu juga yang di sini. Nah, kita lengketkan ujungnya. Nah, di sana tertera 23,8, itu dibulatkan 24 ya. Itu 24 volt ya. Pas 0. Itu tegangan keseluruhannya, berarti masuk ke IC-nya. Ya, berarti tegangan keseluruhan terbukti masuk ke IC. Oke. Nah, untuk meriksa tegangan output. Nah, output itu kan di IC ini udah dibagi. Ada dua kan, R sama L. Ini kalau menurut saya sih, memang kalau dituliskan di bagian struktur IC-nya kayaknya saya perhatikan nggak ada tertulis L atau R ya. Tapi saya kurang ingat nih, yang pasti menurut saya setengah, dia ada setengah, bagian L, bagian kanan dan kiri gitu dah pokoknya. Nah ini nah kita ukur tegangan outputnya. Ukur tegangan outputnya begini. Ini kamera susah banget. Tetap probe hitam ke negatif. Nah ini outputnya dari sini. Tuh. Ingat, hati-hati jangan sampai menyentuh kaki yang sebelahnya ya. Ini nggak tersentuh. Kalau tersentuh pasti nggak akan jalan. Nah itu 12 volt. 12 volt. Saya lepas turun ya. Berarti normal. Nah ketika ngukur tegangan output IC ini, kalau dia nggak tertera 12 volt, kurang gitu, atau mungkin nggak ada, berarti tone control udah pasti nggak normal gitu. Kalau tegangannya kurang, mungkin ada masalah di bassnya, di treble-nya, di balance-nya gitu dah. Dan kalau tegangannya sama sekali nggak ada, mungkin tone controlnya ini nggak berfungsi. Nah gitu dia. Itu bagian outputnya. Pokoknya yang penting harus diperiksa adalah bagian output. Karena fungsi IC itu kita gunakan untuk tone control ini, itu kita lihat dari keluarannya gitu, outputnya. Dia ngeluarin apa enggak? Dia ngeluarinnya normal apa enggak? Ngeluarin tegangannya gitu. Dia sama seperti manusia. Kita lihat manusia jangan dari casingnya ya, dari luarnya, jangan dari luarnya, tapi dari keluarannya gitu, dari apa yang dikeluarkan oleh manusia itu, baru kita bisa fungsikan dia, baru kita bisa bilang dia bagus apa enggak gitu. Nah begitu juga dengan IC, outputnya lah menentukan gitu, tegangan outputnya.
Kalau tegangan output udah bagus, output sebelah kiri dan output sebelah kanan, itu udah pasti, itu nggak akan mungkin tone controlnya bermasalah, itu nggak mungkin. Tadi saya ukur cuman sebagian, saya ukur juga di sini. Tuh, tuh, 12 ya. Saya lepas, tuh. Jadi yang 24 volt tadi dia dibagi dua, kanan dan kiri, jadi akhirnya 12. Nah, maksimum tegangan untuk IC yang IC OP amp, kalau ditulisnya OP amp, operating amplifier ya. Maksimumnya ini tegangannya kalau nggak salah berapa ya? 25 volt kalau nggak salah. Maksimumnya. Saya nggak berani bilang 50 volt. Soalnya nanti Anda coba ntar IC-nya meledak. Yang pasti